Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amanda dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji 1. Penyaji 2-nya adalah Yusuf Mustafa Kamal dan penyaji 3-nya adalah Febianti Uki Fitriani. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang indikator-indikator pembangunan dan pelaku-pelaku ekonomi. Pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapat real per kapita dan dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi, proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi. Tetapi perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan, baik organisasi maupun aturan main, dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi. Berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi, diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak pembangunan setiap negara atau suatu wilayah. Indikator-indikator tersebut dapat bersifat fisikal, ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini dibahas beberapa indikator keberhasilan pembangunan yang dikelompokkan menjadi 3 indikator, yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Oke, yang ke A. Indikator moneter. 1. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan. Tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita itu sendiri merupakan indikator atas kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Beberapa ekonom memandang bahwa pendapatan per kapita bukanlah indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan suatu negara. Karena seperti telah disinggungkan di muka pembangunan, bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan real saja, tetapi juga harus disertai oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Dan yang ke B, indikator non-moneter. Berarti ini kebalikannya yang indikator moneter. Beckerman dalam International Comprehension of Real Incomes 1966 mengelompokkan berbagai studi mengenai metode untuk membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di beberapa negara dengan memperbaiki metode yang digunakan dalam perhitungan pendapatan konvensional. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis 1956. Yang kedua, kelompok yang membuat penyesuaian dalam perhitungan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat harga di setiap negara. Dan yang ketiga, yang terakhir, kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter, non-monetary indicators, seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat elektrifikasi, konsumsi minyak, jumlah penduduk dan bersekolah, dan sebagainya. Usaha dipelopori oleh Bennett. Di antara negara-negara yang maju, perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan oleh indeks pembangunan sering kali lebih kecil dibandingkan jika menggunakan tolak ukur pendapat per kapita mereka. Misalnya pada tahun 1970, perbandingan pendapatan per kapita Belanda di Swedia adalah
$90,665 dan $1,696, sebuah perbedaan yang sangat besar. Sedangkan perbandingan indeks pembangunan mereka menunjukkan bahwa tingkat pembangunan yang dicapai kedua negara tersebut tidak banyak berbeda, yaitu 96:103. Kesimpulan yang diperoleh dari studi UNSRID adalah bahwa di banyak negara pembangunan sosial berlangsung lebih cepat dibandingkan pembangunan ekonomi. Jadi menurut UNSRID adalah bahwa negara pembangunan sosial berlangsung lebih cepat dibandingkan negara pembangun ekonominya. Yang kedua, indeks ekonomi kualitas hidup. Pada tahun 1979, Morris memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara, yaitu indeks kualitas hidup atau disingkat IKH atau Physical Quality of Life Index. Menurut Morris 1979, bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah cenderung memiliki IKH, tadi indeks kualitas hidup, yang rendah pula. Namun hubungan antara pendapatan per kapita dan IKH tidak selamanya searah. Sejumlah negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru malah memiliki IKH yang rendah, bahkan lebih rendah dari IKH negara-negara miskin. Di sisi lain, sejumlah negara dengan jumlah pendapatan per kapita yang rendah justru memiliki IKH yang lebih tinggi dari negara-negara berpenghasilan menengah ke atas. Yang C, indikator campuran. 1. Indikator Susenas atau INTI. Pada tahun 1992, Biro Pusat Statistik BPS mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut indikator Susenas INTI, Core Susenas. Indikator Susenas INTI ini merupakan indikator campuran karena terdiri indikator sosial dan ekonomi. Indikator Susenas ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut. A. Pendidikan dengan indikator tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan. Yang ke B, kesehatan dengan indikator rata-rata hari sakit dan fasilitas kesehatan yang tersedia. C, perumahan dengan indikator sumber air bersih dan listrik, sanitasi dan kualitas tempat tinggal. D, angkat kerja dengan indikator partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan. E. Ekonomi dengan indikator tingkat konsumsi per kapita. Yang kedua, indeks pembangunan manusia. Konsep IPM ini memberikan pelajaran bagi kita tentang apa yang seharusnya dipandang sebagai ukuran penghasilan pembangunan. Pembangunan berawal dan bertitik tolak dari manusia, dilakukan oleh manusia. Maka sudah semestinya ditunjukkan pula untuk manusia. Di dalam konsep IPM ini terdapat perpaduan antara aspek-aspek sosial dan ekonomi. Hal tersebut memungkinkan konsep ini untuk dapat memberikan gambaran yang lebih bagus atau luas bagi kinerja pembangunan suatu negara. Namun, sama halnya dengan konsep pendapatan per kapita, konsep IPM pun tidak lepas dari kelemahan dan kritik. Beberapa ekonom menanggapi asumsi-asumsi dan taksiran-taksiran dari IPM seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka juga pendapat bahwa metodologi perhitungan yang digunakan dalam perhitungan IPM terlalu longgar. Selain itu, meningkatkan data yang kurang layak dan tidak akurat dimasukkan dalam perhitungan sehingga membandingkan IPM antara negara menjadi kurang relevan. Meskipun ada beberapa kelemahan dan kritik atas konsep IPM, namun konsep ini masih layak digunakan. Selain itu, 3 indikator utama IPM yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan GNP per kapita rasanya terlalu penting untuk diabaikan.
Semua indikator tersebut bisa dijadikan acuan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai proses pembangunan yang sedang berjalan. D. Pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Masing-masing pelaku ekonomi memiliki tugas yang berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Secara umum, peran para pelaku ekonomi adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Berikut adalah peran dari masing-masing pelaku ekonomi. 1. Rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Rumah tangga konsumsi memiliki peranan yang cukup penting, salah satunya sebagai penyedia faktor produksi. Adapun faktor produksi dari rumah tangga konsumsi meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Dengan adanya ketersediaan faktor produksi ini, maka rumah tangga produksi memanfaatkannya untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Tanpa adanya faktor produksi ini, tentunya rumah tangga produksi tidak dapat memproduksi suatu barang. 2. Rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi merupakan produsen yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun tujuan produksi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Rumah tangga produksi adalah 1. Sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Memberikan atau membayar balas jasa atas semua faktor produksi yang telah digunakan untuk produksinya. 3. Mendistribusikan dan menjual barang dan jasa hasil produksinya ke pasar output, baik rumah tangga konsumsi, pemerintah, atau masyarakat luar negeri. 4. Sebagai agen pembangunan, perusahaan dapat meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. 3. Pemerintah. Pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian, agar negara dapat tumbuh dan berkembang sehingga rakyat dapat hidup layak dan damai. Dalam kegiatan perekonomian suatu negara, pemerintah berperilaku sebagai produsen dan konsumen. Pemerintah berperan sebagai produsen untuk menyediakan fasilitas umum, memantau sektor produksi seperti air, bahan bakar, dan makanan. Sedangkan pemerintah berperan sebagai konsumen dengan melakukan konsumsi dengan belanja rutin yang terdiri dari pembayaran gaji pegawai pemerintah. Pemerintah menyediakan anggaran untuk menyediakan anggaran untuk pelaksanaan anggaran harian di instansi pemerintah. Pemerintah juga melakukan konsumsi dengan belanja infrastruktur berupa pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan, dan lain sebagainya. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri.
Masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi perekonomian nasional. Contoh transaksi ekonomi internasional adalah perdagangan ekspor-impor, penanaman modal, pertukaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Masyarakat luar negeri menempati posisi yang cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat disediakan atau dihasilkan di dalam negeri. Adapun peranan masyarakat luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dari dalam negeri. Masyarakat luar negeri dapat menghimpun barang atau jasa ke negara mereka. Yang kedua, masyarakat luar negeri sebagai produsen dapat menjual dengan mengekspor produk barang dan jasa yang mereka hasilkan untuk digunakan di dalam negeri. 3. Masyarakat luar negeri sebagai investor dapat menanamkan modalnya di dalam negeri untuk kebutuhan produksi dalam negeri. 4. Negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang dibutuhkan di dalam negeri. Dengan demikian, masyarakat luar negeri sebagai tenaga ahli dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja khusus di dalam negeri. Oke, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.